Tentukan tujuan yang jelas. Alasan yang kuat, tujuan, dan arah adalah hal paling dasar setelah Anda mengatakan saya ingin menjadi sesuatu yang baru. Visi misi Anda harus jelas dan terang. Visi adalah big picture Anda. Misi adalah cacahan cara mencapainya. Bayangkan, Anda naik ojek atau taksi, maka yang pertama Anda lakukan adalah memberitahu supir kemana Anda ingin pergi. Semakin jelas alamat yang Anda tuju diberikan kepadanya, semakin mudah dia melaksanakan tugasnya. Di tengah jalan, Anda bisa mengulang tujuan tersebut dengan gambaran yang lebih rinci lagi. Misalnya, patokannya dekat pompa bensin, dekat pasar, pagar hijau, seberang hotel, dan banyak lagi informasi tentang tujuan Anda. Semakin detail Anda mengucapkan tujuan Anda, semakin mudah semesta mengabulkannya karena Anda benar-benar ingin selancar mungkin, secepat mungkin mencapai tujuan tersebut. Ada ilustrasi lain lagi. Sahabat Anda seorang laki-laki tiba-tiba bercerita kepada Anda. Tadi ada cewek cantiknya banget. Wah, kayaknya gue jatuh cinta pada pandangan pertama. Lalu Anda tanya, siapa namanya? Dia jawab, belum kenalan sih, nggak tahu. Anda lanjut bertanya, anak mana? Tinggal di mana? Kemudian dia jawab, nggak tahu juga. Anda tanya lagi, sekolah, kuliah, kerja, sudah punya cowok atau belum? Sahabat Anda berkata lagi, wah belum tahu. Gue baru sekali ketemu. Sekarang di mana cewek itu? Tanya Anda lagi. Lagi-lagi dia jawab, tidak tahu. Bisa Anda bayangkan, ini orang naksir atau jatuh cinta beneran nggak sih? Kalau saya sih nggak menganggap, ya enggak, itu main-main. Lain cerita jika semua pertanyaan Anda di awal dijawab dengan jelas. Misalnya, ia baru ketemu sekali di jalan, langsung gue aja kenalan, namanya Intan, masih kuliah di UI, ini gue dapat nomor HP-nya. Tapi setelah itu gue lihat dia jalan sama temen lakinya. Gue nggak tahu pacar atau bukan, tapi gue akan cari tahu dan gue akan tetap berusaha. Karena namanya orang jatuh cinta. Sementara cinta itu kan kata kerja, jadi gue harus bekerja untuk cinta, kata dia. Nah, dari jawaban seperti ini, Anda bisa langsung tahu kedalaman hatinya dan seberapa kemungkinan suksesnya dia ke depan. Kans dia besar untuk mendapatkan belahan jiwa impiannya tadi. Begitu juga dalam prosperity conscious. Bahwa sadar Anda mencatat dalam-dalam dan melihat fokus Anda, melihat kebenaran dan kesungguhan dari keinginan Anda. Kehidupan hanya menjalankan fokus Anda, compelling reason Anda. Pengulangan merupakan keunggulan. Semakin sering Anda mengulang keinginan Anda, baik itu di hadapan orang lain, di hadapan diri sendiri, bahkan hanya dalam hati, itu akan menjadi kompas penunjuk arah yang solid. Saya memiliki sahabat yang menurut saya kisah hidupnya sangat inspiratif. Berkali-kali saya meminta izin untuk mengungkapkan namanya dan jalan cerita hidupnya, tapi dia tidak mengizinkan. Hingga akhirnya dia memperbolehkan saya membacakan ceritanya asal tidak menulis namanya atau mengucapkan namanya. Dia adalah contoh nyata pengulangan prosperity conscious dalam pikiran. Dia bisa dikatakan lahir di dunia ini tidak terlalu diharapkan oleh kedua orang tuanya. Ibunya penjaga warung di wilayah Kenjeran, Surabaya, peranakan Cina. Ayahnya pelaut Thailand yang sering lempar jangkar di Tanjung Perak. Singkat cerita, orang tua mereka pacaran, hamil, lahirlah anak ini dari bapak yang langsung meninggalkan mereka berdua tanpa pesan, tanpa apapun. Ibunya sudah cukup kesulitan menghidupi dirinya sendiri, apalagi ditambah bayi mungil ini. Akhirnya dia bekerja serabutan. Tapi anaknya ini tumbuh dengan dua hal di atas rata-rata orang kebanyakan, yaitu otaknya encer dan tubuhnya atletis. Dia hanya menguasai ilmu bela diri jalanan karena wajah oriental yang membuat dia sering dibully, sehingga dia harus survive dengan caranya. Lalu ketika memasuki jenjang perguruan tinggi, dia memperoleh beasiswa. Disinilah 20 tahun yang lalu saya bertemu dan berkenalan dengannya. Dia mahasiswa yang pendiam tapi banyak tanya. Dia tinggal di asrama kampus. Itu saja yang saya tahu. Setelah lama tak bertemu, 5 tahun yang lalu kami tak sengaja ketemu di Singapura. Saya sedang makan siang di hawker center favorit saya, Lau Pa Sat Festival Market. Saya terkejut dengan penampilannya yang rapi dan terlihat sukses. Anda pasti tahu maksud saya bahwa orang terlihat sukses itu mungkin belum tentu sukses, tapi yang jelas saya lihat kulitnya bersih, bajunya rapi, wajahnya berseri. Pastinya hasil perawatan jangka panjang. Penampilannya bisa saja santai, tapi siapapun bisa melihat bahwa pilihan busananya menunjukkan bahwa dia memilih merek fashion dan lifestyle yang bagus. Di sana kami bercerita panjang dan berdiskusi sampai sore. Hingga akhirnya saya diantar ke hotel dengan mobil mewah 2 pintu. Sejak saat itu kami selalu bertemu dan sempat beberapa kali bisnis bersama, walau ada yang harus tutup. Suatu hari saya menyempatkan bertanya hal yang pribadi dengan bahasa dan kalimat langsung. Mas, bagaimana Anda bisa sesukses ini? Dia meneguk minuman favoritnya, es tebu, lalu menjawab, Mas, kami orang miskin. Ibu saya bekerja keras untuk menghidupi saya seorang. Dia
kerja dari pukul 5 pagi hingga pukul 11 malam. Setiap hari sewaktu masuk di asrama, diam-diam saya suka menyelinapkan dia ke kamar. Lalu dia tidur di tempat tidur saya tidur beralas tikar. Pukul 4 subuh dia menyelinap keluar. Suatu hari kami ketahuan dan kami diusir dari asrama. Kami merantau ke Singapura hingga saat ini. Dan Mas tahu, setiap malam sejak di asrama itu, saya hanya bilang dalam pikiran saya harus kaya, saya harus sukses, saya harus bisa kasih kenyamanan untuk ibu saya yang semakin rentan dan sakit-sakitan. Di kepala saya tidak ada kata lain, hanya kaya, kaya, kaya. Itu saja yang saya ulangi. Saya tidak pacaran, saya tidak main-main, saya hanya baca, saya cari kerja sambilan, saya belajar silat. Semua di kepala saya hanya berpikir bagaimana cara kaya, kaya, dan kaya. Inilah yang membuat apapun dapat ke saya. Saya anggap sebagai peluang hingga suatu hari datanglah MMA, Mixed Martial Art, dalam kehidupan saya. Sebuah show bisnis yang membuat saya dapat ide membuat dojo, sasana, kompetisi, dan acara TV yang sukses di Asia. Sebuah pasar bisnis hiburan yang bernilai 2 billion US dollar per tahunnya. Saya mungkin minoritas, tapi saya founder. Penderitaan masa lalu tersebut membuat saya hanya bisa berpikir kaya dan harus mendapat uang segera demi ibu saya. Baru sekarang setelah saya berdikari, saya buat yayasan amal buat anak-anak yang punya perjalanan hidup keras seperti saya. Saya berikan mereka shelter, perlindungan, dan masa depan buat mereka. Pesan saya ke semua anak cuma satu, fokus pada impian dan terus ulang-ulangi. Demikian pungkasnya.